Bangga tak jadi orang Medan? Makanya kalau ditanya orang, saya Ustadz dari mana? Dari Medan, saya bilang. Katanya Ustadz dari Riau. Iya juga, saya bilang. Mana yang menguntungkan? Iya, kata saya. Sallallahu ala Muhammad marhaba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur Sumatera Utara, Bapak Edi Rahmayadi beserta Ibu dan rombongan, Al-Mukarram guru kita semua Al-Ustaz Fadlan Zainuddin beserta seluruh para asatiz. Hadir pula bersama kita pada malam hari ini Al-Mukarram Ustaz Zulfikar Hajar, kemudian Dr. Amhar Nasution, para tuan-tuan guru yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, hadirin hadirat, para qurra wal huffaz. Hadir pula bersama kita anak kandung dari Al-Mukarram, Syekh Azrai Abdul Rauf, Kak Najlah beserta keluarga. Semua yang hadir malam ini insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk almarhum Syekh Azrai Abdul Rauf, Syekhul Qurra wal Huffaz, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata mathwahu. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan, la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Allahumma ij'alna ma'ahu wajma' ma'nahu ma'ahu ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. 7 qari yang mengaji tadi mengambil bunyi huruf Al-Quran, bagaimana huruf tha, huruf sa, huruf sya, huruf sa, bunyi a, bunyi ta, bunyi dha, melalui jalur musyafahah. Musyafahah mulut ke mulut, menengok macam mana membunyikan sifatul huruf, makharijul huruf, langsung ke guru. 7 qari tadi mengambil langsung dari Ustadz Fadlan Zainuddin. Ustadz Fadlan Zainuddin mengambil langsung dari mulut Syekh Azrai Abdul Rauf. Syekh Azrai Abdul Rauf pergi ke kota Makkah tahun 1935, 10 tahun sebelum Indonesia merdeka, meninggalkan kampung halaman, pergi ke Makkah, di Masjidil Haram, belajar langsung kepada Syekhul Qurra wal Huffaz, gurunya seluruh qari dan hafiz di dunia di Makkah, namanya Syekh Ahmad Hijazi. Syekh Ahmad Hijazi mengambil cara bunyi huruf Al-Quran itu dari para gurunya, diantaranya adalah Syekh At-Tiji. Dari guru-guru ini sampailah kepada salah satu imam qari qurra yang 7, yaitu Imam Hafs. Imam Hafs mengambil dari gurunya namanya Imam Asim. Imam Asim mendengar, menengok dari mulut gurunya namanya Imam Abu Abdurrahman As-Sulami. Imam Abdurrahman As-Sulami mengambil dari 5 sahabat Nabi. Yang pertama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang kedua Sayyidina Utsman bin Affan, yang ketiga Sayyidina Zaid bin Thabit, yang keempat Sayyidina Ubay bin Ka'ab yang diangkat oleh Umar bin Khattab menjadi imam tarawih, yang kelima Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in. 5 ahli Al-Quran dari sahabat Nabi ini mengambil langsung dari mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengambil langsung, mendengar suara dari Jibril alaihi salam. Jibril mengambil dari Allah subhanahu wa ta'ala. Silsilah itu disebut dengan sanad. Maka dalam ilmu, kata Abdullah ibn Mubarak, al-isnad minad din,
sanad ini bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum, maka kamu tengok dari siapa kamu mengambil sanad ilmu kamu. Yang sempat belajar kepada Syekh Azra'i Abdur Rauf, alhamdulillah, jagalah itu. Yang tak sempat belajar, ambillah dari murid-murid mereka. Siapa murid-murid mereka itu? Maka ketika Al-Mukarram Ustadz Fadlan Zainuddin menyebutkan akan mengumpulkan murid-muridnya itu, maka saya amat sangat bersenang hati, karena sanad ini sekarang banyak hilang. Maka mendengar dapat handphone dari beliau, WA dari beliau, saya katakan, kalau begitu Ustadz, kita kumpulkan semua murid-murid beliau se-Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, semua yang ada kita kumpulkan. Lupa saya, rupanya COVID belum balik kampung. Akhirnya Ustadz Fadlan ingat, oh tak bisa begitu, apalagi kalau kita buat di Medan Sumatera Utara, ini bahaya. Akhirnya kalau begitu kita yang ada di Medan sajalah. Inilah kronologis terjadinya acara pada malam hari ini, menghidupkan kembali tradisi yang pernah dibuat oleh Syekhul Qurra wal Huffaz. Qurra artinya ahli qiraat, Huffaz artinya penghafal Quran. Ada orang hafal tapi tak ahli qiraat, ada yang ahli qiraat tapi tak hafal. Abdul Somad dua-duanya tidak, qiraat tidak, hafal pun tidak. Beliau Syekhul Qurra, seluruh ahli qiraat ini beliaulah syekhnya, gurunya. Wal Huffaz, semua penghafal Quran ini beliaulah gurunya. Maka ditulis di atas Syekhul Qurra wal Huffaz, induk tuan guru dari semua ahli qiraat dan para penghafal Al-Quran. Musabaqah tilawatil Quran di kota Makkah Al-Mukarramah setiap tahun diadakan internasional, seluruh dunia diundang untuk menjadi pesertanya saja sulitnya minta ampun. Dari mulai kecamatan, menang di kecamatan, kabupaten, menang kabupaten baru provinsi, menang provinsi baru nasional, dari nasional ikut seleksi lagi, TC, barulah bisa ikut musabaqah di Makkah Al-Mukarramah. Lalu Syekh Azra'i bagaimana? Beliau tidak jadi peserta, menjadi dewan juri musabaqah tilawatil Quran di Makkah Al-Mukarramah. Pesertanya orang Mesir, pesertanya orang Maroko, pesertanya orang Tunisia. Dewan jurinya datang dari tepi Sungai Deli, Medan, Sumatera Utara. Bangga tak jadi orang Medan? Makanya kalau ditanya orang saya, Ustadz dari mana? Dari Medan, saya bilang. Katanya Ustadz dari Riau. Iya juga, saya bilang. Mana yang menguntungkan? Iya, kata saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana pertemuan Ustadz Somad dengan Syekh Azra'i Abdur Rauf? Ini ceritanya panjang. Pada tahun 1990, waktu itu umur saya 13 tahun, kelas 6 SD, dibawalah saya oleh emak angkat saya ke rumah Syekh Azra'i Abdur Rauf di tepi Sungai Deli, masuk dari Gelugur Bypass. Bertamu ke rumah beliau, dikenalkan, disuruh buka Quran, tapi nanti kau siap-siap, Mat, karena dengan Syekh Azra'i ini baca Fatihahnya sebulan, ada yang sampai 2 bulan, baru pindah alif lam mim. Ayalah, diulang-ulang aja Fatihah itu, tak ganti-ganti, baru pindah alif lam mim, bukan macam guru lain. Iyalah Umi, siap insya Allah. Bertamu, suruh buka Quran, saya baca Al-Fatihah dari Bismillah sampai waladhdallin amin. Sesudah itu disuruhnya baca alif lam mim, terus baca alif lam mim. Entah Syekh itu kasihan sama saya karena dia jauh, wallahu alam. Tapi yang jelas begitulah nasib saya. Saya selalu diuntungkan oleh nasib. Suruhnya pindah dari Fatihah langsung. Habis itu saya pun sekolahlah di Sanawiyah Muallimin Al-Wasliyah di Simpang Marendal, Komplek Universitas Al-Wasliyah Unifa. Mengajilah saya tinggal di rumah emak angkat saya. Ayah angkat saya itu kepala dinas DLL AJR,
Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya, namanya almarhum Haji Hashim NT, pada masa pemerintahan Gubernur Raja Inal Siregar. Oma angkat saya itu suka mengaji, dia kepala Dharma Wanita. Dari maghrib ke isya, siapapun tamu tak boleh diganggu. Maka dia dari maghrib ke isya membaca sejuz. Sebulan dia khatam 30 juz, setahun dia khatam 12 kali. Dia mengaji ke Syekh Azra'i Abdul Rauf. Walaupun dia istri pejabat, tapi beliau tak pernah meninggalkan baca Quran. Tamu siapapun yang datang, tutup pintu, kunci kamar. Siapapun anak cucunya tak boleh masuk ke dalam. Maka dialah yang membawa saya mengenalkan ke Syekh Azra'i Abdul Rauf. Syekh Azra'i datang ke komplek DLL AJR Jalan Kapten Muslim, Sungai Sekambing, depan rumah sakit Stanggang. Saya tinggal di situ. Saya pula kadang-kadang datang ke rumah Syekh Azra'i di tepi Sungai Deli mengaji. Dari tahun 90 sampai 93, mulut saya ini saya perdengarkan suara saya ke telinga Syekh dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas. Ketika selesai khatam Qul a'udzu birabbin nas, dibuatkan almarhumah emak saya lah pulut kuning dengan panggang ayam dengan kain putih dan pisau lipat. Begitu di kampung kami kalau khatam mengaji, dibawakan ke hadapan Syekh Azra'i Abdul Rauf. Begitu ditunjukkan, ditengok Tuan Syekh, dibukanya kain putih, ditengoknya ada pisau. Apa ini, kata dia. Kata mak saya, begitu tradisi kami di kampung Tuan Syekh. Beliau menerima itu, lalu dibacakannya lah doa khatam Quran. Khatamlah saya dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Saya berharap supaya nanti kalau beliau masuk surga, dapatlah saya syafaat dari penghafal Quran, insya Allah. Macam tak setuju nampaknya jamaah. Tak kuat bunyi aminnya. Terserah, tak kalian aminkan pun dapat juga insya Allah. Amin. Dari tahun 90 itulah saya terus datang ke rumah beliau. Lalu kemudian tahun 92 bulan Mei kami sama-sama pergi melaksanakan ibadah haji. Emak angkat saya berangkat, ayah angkat saya berangkat, kakak angkat saya berangkat, Tuan Syekh berangkat, Kak Najlah pun berangkat waktu itu, almarhumah Umi pun berangkat waktu itu. Berangkatlah kami ke Makkah. Lalu kemudian dibawa Syekh Azra'i saya ke rumah adik beliau, namanya Syekh Asmu'i. Syekh Asmu'i berjenggot panjang, pakai jubah, bersorban macam orang Saudi Arabia. Rupanya beliau memang sudah dapat warga negara Saudi Arabia, dan dia dosen di Fakultas Syariah di Tabuk. Di rumah itulah saya mendengar orang Arab bahasa Mandailing. Anaknya, menantunya beliau bisa bahasa Arab, bisa bahasa Mandailing, tak bisa bahasa Indonesia. Jadi kami yang bisa bahasa Arab waktu itu bahasa Arab dengan dia. Yang tak bisa bahasa Arab bahasa Mandailing. Yang tak bisa bahasa Arab, tak bisa bahasa Mandailing, senyum-senyum aja lah. Bersilaturahim tahun 92. Balik dari kota Makkah, haji 93. Saya pun pindah dari muallimin, ingin pandai bahasa Arab. Karena waktu pergi haji itu bertamu ke rumah Syekh Asmu'i, ada orang Medan yang kuliah di Al-Azhar. Terpikir di kepala saya, oh kalau gitu saya mesti pandai bahasa Arab, mesti bisa saya bahasa Arab. Aku ingin kuliah di Azhar. Maka saya bilang ke orang tua saya, aku mau pindah dari muallimin. Di muallimin bisa baca kitab, tapi sehari-hari bahasa Indonesia. Maka aku ingin masuk pesantren yang berbahasa Arab. Masuklah saya ke Darul Arafah. Sebelum berangkat itu, kata Umi mak angkat saya, kau sebaiknya izin dulu ke Syekh Azra'i. Walaupun kau sudah hatam mengaji, minta izin dulu baru masuk ke pesantren. Saya bilang, kalau kita minta izin tiba-tiba tak lulus, nanti malu. Biarlah saya masuk dulu, nanti pas liburan baru minta izin. Rupanya tak boleh dilawan cakap orang tua. Berangkat saya ke pesantren Darul Arafah, ikut tes, lulus, tinggal, tak balik. Waktu saya sedang di Darul Arafah, itulah Syekh Azra'i meninggal dunia pada tahun 1993. Beliau lahir 1918, meninggal 1993.
93, umur 76 tahun. Selama 3 tahun saya mengikuti beliau, tak pernah beliau marah sekalipun. Banyak orang mengatakan Syekh Azra'i pemarah, kalau salah sedikit dia marah. Selama mengaji itu tak pernah dia marah ke saya sekalipun, baik karena salah sebut, salah bunyi dan salah selainnya. Ingat saya, sekalilah dia marah ke saya. Waktu itu dibawanya saya haflah. Beliau malam-malam tertentu mengumpulkan semua qari-qari. Waktu itu dibawa saya haflah ke jauh. Ingat saya waktu itu tempatnya Tembung. Sampai di Tembung tuh saya tengok kiri kanan semuanya orang tua, tak ada yang anak kecil macam saya. Merasa saya tak ada anak kecil yang sebaya, qori-qori orang tua semua. Lalu kemudian saya pun balik diam-diam naik Sudaku. Dari Tembung nyambung saya ke apa nama stasiun Sudaku itu? Sambu. Saya ingat, cuma ngetes saja. Ingat tak orang Medan di Sambu. Di Sambu saya sambung pergi ke Sungai Sekambing. Habis itu saya pun tidur. Besoknya mau ngamuk almarhum nih. Abdul Somad yang kubawa ke haflah tuh qori-qori internasional, orang-orang hebat, orang-orang pilihan. Kenapalah kau balik malam tadi gitu? Mak, berdosa betul rasa saya. Setelah itu saya cium tangannya. Tak pernah beliau mau mengulurkan tangan. Asalkan mau dicium, ditariknya tangan. Disitulah baru saya sekarang kalau ada jamaah menengok tak mau tangan saya dicium, teringat almarhum lah. Almarhum ini 30 juz Quran di kepalanya. Qiraat mutawatir 7 qiraat sab'ah. Qiraat masyhur 3. Qiraat syaz 4. 14 qiraat di kepalanya. Bayati sobasi kana hawan jaharka ada di kepalanya. Tak mau dicium tangan. Ini baru hafal juz amma. Saya bukan mau menyindir Ustaz, nyindir diri saya sendiri. Makanya asal mau dicium orang saya tarik tangan. Teringat saya almarhum. Tak malu kau macam-macam, nampak dia senyum mengejek. Kau pula mau cium tangan gitu. Almarhum Syekh Azra'i. Begitu dia mendidik kami dulu. Masya Allah, tabarakallah. Lalu kemudian kata orang beliau ini serius. Enggak, ada masanya dia bercanda. Sampailah kami di Madinah. Sampai di Madinah, pergi ke Masjid Nabawi, balik ke rumah. Habis itu hari ke-8 saya pun pakai kain ihram. Habis pakai kain ihram, duduk saya di kamar. Kami mau berangkat ke Bir Ali. Begitu di kamar, lewat Syekh Azra'i di pintu kamar, tengoknya saya lama. Anak koleng mana lah ini? Yang ditengoknya saya hitam. Walaupun dia ulama besar, walaupun dia hebat, Syekhul Qurra wal Huffaz, masih mau dia bercanda dengan anak kecil. Anak koleng mana lah kau ni? Ini sekarang orang kalau sudah dianggap ulama besar, macam malaikat maut mukanya. Tak mau lagi bersenda gurau sama. Begitu kami dididik oleh Syekh Azra'i Abdul Rauf. Oleh sebab itu saya sebetulnya malu karena banyak para ulama yang lebih banyak mengambil ilmu. Umur saya waktu itu belajar 13 tahun. 3 tahun belajar 16. Masih anak-anak kecil. Tak banyak yang bisa saya ambil dari beliau. Tapi emak angkat saya, umi saya ini ingin saya jadi qori. Dia ingin saya hebat melantunkan Al-Quran. Maka Syekh Azra'i menyerahkan saya kepada Ustadz Fadlan Zainuddin. Berulanglah saya dari Sungai Cikambing ke arah Belawan, mengaji ke rumah Ustadz Fadlan. Tapi memang waktu itu suara itu macam kambing ditarik, tak membagi gitu orang Melayu. Batu tuh Bapak Ibu, batu. Kalau memang batu cincin 2 kali 3 kali asah jadi dia. Tapi kalau memang batu gilingan, habis gerenda tuh tak jadi-jadi. Jadi saya ini yang batu gilingannya tak jadi. Akhirnya lama-lama kalah malu, berhenti saya mengaji dengan Ustaz Fadlan. Tapi saya berharap sampai hari kiamat hendaknya diakuilah saya jadi murid Ustaz Fadlan insyaallah. Supaya sama kami dengan yang 7 yang hebat-hebat. Maunya kalian mengakui aku abang kelas kan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi keinginan saya adalah setiap murid-murid Tuan Syekh Azra'i Abdul Rauf yang menonton acara kami malam ini, maka ke depan saya ingin selama setahun Lailatul Muayyadah tahun 2022 akan kita buat besar-besaran di Sumatera insyaallah. Amin. Allahu Akbar. Maka siapkanlah menjelang setahun ini, tuliskan cerita kesan pesan tentang kebersamaan murid-murid dengan Syekh Azra'i Abdul Rauf. Abdul Somad tak ada cerita ilmu, memang tak ada ilmu yang bisa aku ambil. Aku tak belajar tajwid, aku tak belajar sifatul huruf, aku tak belajar makharijul huruf, aku tak belajar tarannum bayati sobasika nahawan jaharka. Hanya mengaji saja, hanya membaca saja dari awal sampai akhir. Maka tak ada ilmu yang bisa ku sampaikan yang ku ambil dari Syekh Azra'i. Hanya mengharap barokah saja. Beliau kalau mengajar, air minumnya disediakan dua, satu air putih, satu teh manis. Saya duduk paling samping dekat dia, asal dia berangkat habislah air minum tuh. Jadi ilmu saya tak dapat, barokahnya aja yang dapat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ke depan saya berharap dituliskan cerita itu, nanti kita akan satukan menjadi satu buku kenang-kenangan dari murid-murid Syekh Azra'i Abdul Rauf. Kira-kira setuju apa tidak? Berjumpa saya dengan Profesor Dr. Habib Said Aqil Al-Munawwar, S1, S2, S3 beliau dari Ummul Qura Makkah Al-Mukarramah, guru besar, pernah menjadi Menteri Agama. Saya tanya, cemana pertemuan Profesor Dr. Habib Said Aqil Munawwar dengan Syekh Azra'i Abdul Rauf? Tolong ceritakan ke saya, Prof. Saya waktu itu qori remaja di Palembang, Ustaz Somad. Waktu itu Syekh Azra'i diundang ke Palembang untuk melatih qori-qori dan penghafal Quran yang ada di Sumatera Selatan. Datanglah Profesor Dr. Said Aqil Munawwar belajar ke Syekh Azra'i. Lalu kemudian ditakdirkan Allah, Profesor Said Aqil Munawwar dapat beasiswa ke Ummul Qura Makkah. Sampai di Makkah, Syekh Azra'i menjadi dewan juri musabaqah tilawatil Quran internasional. Maka beliau bersama lagi mengambil ilmu. Lalu kemudian sampai masa tua Syekh Azra'i tak lagi bisa datang ke Makkah, maka Syekh Azra'i memesankan yang menjadi penggantiku jadi dewan juri adalah Said Aqil Al-Munawwar. Maka Said Aqil Munawwar, Profesor Habib, keturunan Nabi, berilmu, guru besar, datang lagi ke Medan belajar kepada almarhum dan bersaudara, dipersaudarakan dengan qori internasional yang diundang oleh Sultan Hasan Al-Bolkiah untuk membimbing qori-qori di Brunei Darussalam. Itulah dia almarhum Uwa Mirwan Batubara. Saya pulang dari Maroko singgah ke rumah beliau. Beliau bercerita tentang saudara-saudara beliau yang dipersaudarakan karena sama-sama mengaji dengan Syekh Azra'i Abdul Rauf. Di kisaran saya mengaji dengan salah seorang qari, menang juara 1, dipanggil ke Makkah mengaji musabaqah tahfiz Quran. Namanya Ustadz Armawi Abdurrahman, orang Tanjung Balai. Lalu kemudian mendengar beliau juara, maka dipanggil oleh Sultan Hasan Al-Bolkiah untuk mengajar di sekolah tahfiz Hasan Al-Bolkiah. Maka ketika pulang dari Maroko, saya pun singgah juga. Jadi dari beberapa murid beliau, seingat saya ketika saya mengaji, ada beberapa pekan Syekh Azra'i tak datang. Kemana Tuan Syekh? Beliau sedang pergi ke Padang, Sumatera Barat, karena para qori dan penghafal Quran ingin mengambil sanad ilmu dari beliau. Jadi yang setahu saya, Palembang, Sumatera Barat, Padang, Riau, maka sesungguhnya banyak sekali murid-murid beliau yang perlu kita kumpulkan sanad-sanad keilmuan ini. Karena kalau tidak ini akan hilang. Beban kita sebagai guru di zaman sekarang jauh lebih berat daripada zaman Syekh Azra'i Abdul Rauf. Waktu itu yang menyibukkan pikiran Abdul Somad hanya TV saja. Tahun 90 itu TVRI cuma. Masuk kami kelas 1 sanawiyah SMP di Muallimin, mulai ada yang cabut jam 10 menonton Mahabharata di TPI. Tahun 90 mulai muncul TPI. Setelah itu barulah muncul TV-TV yang lain.
Tapi hari ini anak-anak kita YouTube, game online, PlayStation. Maka perjuangan Ustadz Fadlan Zainuddin di Fadlul Qurra ini luar biasa. Bukan saya mengecilkan tuan-tuan guru kita, tidak. Tapi jihad yang kita hadapi ke depan luar biasa. Kalau dulu hanya televisi, sejahat-jahatnya TV, masih ada kontrol dari Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Tapi sekarang YouTube bisa 100 channel, tak ada kontrolnya sama sekali. Ada isi YouTube itu bercerita tentang podcast orang mabuk sakau tanpa ditangkap karena tak ada bukti. Dia tidak sedang pakai narkoba, dia hanya sedang cerita bagaimana nikmatnya mabuk terbang ke awan. Ada podcast, maaf, beribu maaf tuan-tuan guru, podcast yang ceritanya, maaf, bercerita tentang zina saja, dan itu ditonton, banyak followernya, banyak subscribernya, banyak komennya. Maka ini menjadi tantangan di masa kita yang akan datang. Dari cerita saya tentang belajar ke Syekh Azra'i Abdul Raub tadi, apa pelajaran yang bisa diambil? Saya ringkaskan pada 5 poin. Yang pertama, betapa pengaruh seorang ibu amat sangat besar kepada anak-anak. Ibu saya 2, ada emak kandung, ada emak angkat. Emak angkat saya hobi baca Quran, emak kandung saya pun suka pada Quran. Maka dua-dua itu sejalan. Emak kandung saya menyerahkan ke guru mengaji, emak angkat saya pun menyerahkan ke guru mengaji. Anak-anak ini saya yakin dan percaya emak-emaknya juga cinta kepada Al-Quran. Amin. Jangan salahkan kalau anak-anak kita jadi artis TikTok karena emaknya mabuk TikTok. Kalau ibunya cinta kepada Al-Quran, suka kepada lantunan suara Al-Quran, maka insya Allah begitu pentingnya peran seorang ibu. Kenapa Ustadz menyebut ibu? Kenapa bukan bapak? Karena yang mengalir darahnya, yang mengandung 9 bulan 10 hari, yang menyusukan selama 2 tahun, pengaruh ibu luar biasa. Anak ini semua keluar dari perut ibu. Ada yang keluar dari tabung gas kalian? Tak ada. Oleh sebab itu peran ibu luar biasa, baik menjadi ibu kandung maupun menjadi ibu angkat. Maka ibu angkat kalau kalian mengadopsi anak, dia juga akan berpengaruh luar biasa. Saya katakan ke emak angkat saya, aku keluar dari rahim emakku, tapi aku juga keluar dari lubuk hatimu. Maka yang keluar dari hati akan sampai ke hati juga. Ibu yang mengeluarkan anak dari rahim ibu, maka keluarkan juga dia dari hati ibu sebagai bentuk kasih sayang. Insya Allah anak-anak ibu yang sudah diserahkan ke rumah tahfiz menjadi para qari, penghafal Quran, mereka akan menghadiahkan tajun minan nur, mahkota dari cahaya di kepala orang tuanya insya Allah. Amin. Poin yang kedua, bahwa pentingnya kita menghormati guru, memuliakan guru. Sampai hari ini orang banyak tak dapat berkah ilmu karena tak berguru. Bagaimana cara memuliakan guru? Datang ke majelis guru, datang ke majelis-majelis ilmu. Jangan pernah bosan, jangan pernah muak, jangan pernah tak tahan. Maka majelis guru, majelis bersama ulama inilah yang menurunkan, mendatangkan barokah-barokah. Kita boleh kuliah S1, S2, S3, titel macam-macam, tapi kalau tak ada barokah guru, maka kering kerontang. Kalau cerita masalah pandai menghafal, ada yang lebih pandai daripada kita, lebih hebat daripada kita. Siapa namanya? Google. Kalau cerita masalah mengingat, ada yang lebih kuat ingatannya dari kita. Kita lupa, dia ingat. Siapa namanya? Smartphone. Smartphone ingat ya azan subuh. Yang punya handphone subuh jam 8. Kalau cerita masalah kekuatan ingatan, maka laptop dan komputer lebih kuat. Lalu apa lagi kelebihan kita dibandingkan alat-alat komunikasi itu? Kelebihannya adalah pada barokah. Jangan sampai kita tak dapat barokah guru. Mana ada orang bisa mengaji tak berguru? Ada mu'alaf masuk Islam, pergi dia ke toko Quran, dibelinya Quran, dibawanya balik ke rumah, dibacanya sendiri, ditengoknya sendiri, tidak pakai guru.
Apa yang terjadi? Alama. Padahal bacaannya alif lam mim. Alif lam mim dibaca alama. Karena tak ada tertulis di situ alif lam, lam pakai alif, mim, mim pakai ya, pakai mim. Mana ada? Al-Quran bukan dibaca menurut tulisan, Al-Quran dibaca menurut bunyi. Karena Jibril memperdengarkan bunyi. Nabi Muhammad tak bisa baca Quran. Nabi mendengar suara. Masih terbayang mulut Syekh Azra'i Abdul Ra'ub mengajarkan, malaka la ta'manna ala Yusuf. Ismam namanya itu Abdul Somad. Bulatkan mulut. Malaka la ta'manna ala Yusuf. Semalam saya mendengar qari membaca Quran. Bi'sal ismu. Oh, marah betul Tuan Syekh ini kalau mendengar. Apa itu kata dia? Bi'sal ismu. Tak ada hamzahnya di situ. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Masih terdengar di telinga lagi. Dia mengajarkan. Ini cara membacanya begini. A'jamiyun wa arabi. Kalau tertulis di situ a'jamiyun, itu baru satu riwayat Hafs an Asim, belum lagi riwayat Qumbul, belum lagi riwayat Qalun, belum lagi riwayat Ibnu Katsir dan para qurra lainnya. Itu semua bersarang di kepala beliau. Sayang disayang, tak sempat Abdul Somad mengambil itu, tapi ada murid-murid beliau yang lain sampai khatam di kepala mereka. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barokah guru inilah yang sekarang sudah mulai hilang. Dulu kita masih jumpa guru walaupun 16 tatap muka. Tuan Syekh belajar tidak pakai tatap muka, tak pakai menit. Baca kitab dari kulit ke kulit khatam. Apakah Syekh Azra'i hanya belajar qiraat saja? Tidak. Beliau belajar hadis kepada Syekh Hasan Al-Mashad. Beliau belajar kitab fikih kepada Syekh Amin Al-Kutubi. Beliau belajar, tapi beliau menonjolnya di bidang qiraat. Ilmu-ilmu Islam ini sama juga seperti kedokteran. Ada dokter spesialis jantung, ada dokter spesialis tulang, ada dokter SPOG spesialis objin kandungan. Tapi sesungguhnya ada dokter umum, ustadz yang umum saja. MSI, master segala ilmu, semua dibahas. Tapi Syekh Azra'i Abdul Ra'ub spesialisasi di bidang qiraat. Poin yang ketiga, bahwa semua kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Syekh Azra'i sudah lama meninggalkan kita, tapi 7 anak-anak qori yang luar biasa tadi mengaji, pahalanya mengalir ke makam beliau. Apa hubungan beliau? Kan murid tidak langsung. Memang tak langsung, tapi murid-murid ini tahu Quran, mengerti Quran dari murid Syekh Azra'i Abdul Ra'ub. Setiap Abdul Somad ceramah dimanapun, dari Sabang sampai Papua, pahalanya mengalir ke makam Syekh Azra'i Abdul Ra'ub. Kau boleh jadi apapun, kau boleh jadi orang kaya, kau boleh jadi orang penguasa, kau boleh jadi orang terkenal, tapi semua akan hilang dan putus. Tapi malam ini kita berkumpul karena orang yang sudah lama meninggalkan kita. 1993 sudah meninggalkan kita. Sampai malam ini kita masih bisa berkumpul bersama. Berapa banyak yang sudah meninggal bisa mengumpulkan orang hidup, tapi berapa banyak pula orang hidup yang justru menghancurkan orang-orang yang masih hidup. Hidupnya aja udah menyusahkan, apalagi kalau mati. Tuan Syekh meninggal dunia, dia masih rindu murid-muridnya. Saya malam ini sedang merenung panjang. Abdul Somad, kira-kira kalau kau mati 2023, masih diingat orang tak 20 tahun akan datang? 2 hari aja tak update status, dah lupa orang. Masih dikenang orang tak kita di masa akan datang? Kita beramal bukan karena kita ingin dikenang orang, tapi kalau Allah tanamkan cintanya kepada hamba, maka manusia ikut mencintai hamba itu. Begitu kata Nabi dalam sebuah hadis. Ditanamkan Allah benih cinta ke hati seorang hamba, maka semua makhluk ikut mencintainya. Agaknya begitulah Allah tanamkan cinta ke hati Syekh Azra'i Abdul Ra'ub, sehingga kita yang hadir semua ini, baik yang pernah berguru langsung maupun tidak, baik yang pernah berjumpa maupun tidak,
tumpah cinta kita kepada beliau, maka ini cinta mudah-mudahan menjadi bekal kita mendapatkan naungan di padang mahsyar insyaallah. Saya pergi ke Jambi, tiba-tiba teringat saya, dulu Tuan Syekh pernah duduk, beliau ada kursinya khusus di rumah, sebelah kirinya ada lemari, saya duduk di dekat lemari itu, dia duduk mengajar di situ. Pernah seingat saya dia menyebut nama menantunya, namanya Dr. Jasmara Lubis. Tiba-tiba teringat saya nama itu, saya telepon tim Abdul Somad di Jambi. Assalamualaikum Mbak, Waalaikumsalam. Dulu guruku punya menantu, namanya Dr. Jasmara Lubis. Tolong abang carikan di mana rumahnya, aku mau datang. Pergilah tim ini mencari. Cuman bang, udah meninggal orangnya. Keluarganya masih ada? Masih. Itulah beberapa waktu yang lalu saya datang ke rumah Kak Najla, ingin menyambung balik silaturahim. Jumpa anak menantu beliau, mengobati hati rindu kepada almarhum. Dari mana Ustaz dapat menyambung silaturahim dengan orang meninggal? Sudah tak ada orangnya, anak cucunya. Karena Nabi pernah menyiapkan makanan diberikannya ke seorang perempuan. Sahabat heran, siapa perempuan yang kau potongkan kambing ini ya Rasulullah? Sahabat Khadijah. Khadijah sudah meninggal, tapi sahabatnya tetap disambung Nabi silaturahim. Kadang kita ini jumpa sama orang masih hidup pun tak dipedulikan, keluarganya tak diperhatikan. Maka kalau kita cinta kepada ulama, anak cucunya, keturunannya, sahabat-sahabatnya, begitu Nabi memperlakukan Khadijah, begitu pula Nabi memperlakukan sahabat-sahabat yang masih ada hubungan kerabat. Alhamdulillah, Ustadz Fadlan Zainuddin malam ini mempertemukan kita, satu-satunya anak almarhum tunggal seorang perempuan masih bisa bersama kita, tersambung silaturahim kita di dunia. Kata Nabi SAW, di padang mahsyar saat itu tak ada tempat bernaung, tak ada tempat berlindung, tak ada tenda di padang mahsyar. Tukang tenda pun mati tak bawa tenda. Tapi ada yang dapat naungan. Sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan dapat naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak dapat naungan kecuali naungan Allah. Siapa di antaranya? Rajulani, 2 orang. Tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah. Ijtama'a alaih, berkumpul karena Allah. Wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Walaupun hubungan saya dengan Ustadz Fadlan antara guru dan murid, saya ingin berkasih sayang dengan beliau karena Allah. Walaupun hubungan saya dengan Pak Gubernur, Pak Edi Rahmayadi, hubungan antara masyarakat dengan gubernur, tapi saya ingin hubungan kita ini pun juga karena Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir malam ini semua mendapatkan naungan di padang mahsyar insyaallah. Kadang orang-orang ini tak berpikir tentang padang mahsyar, padang bola pun tak dipikirkannya. Padahal kita nanti semuanya akan bangkit menghadap Allah. Idza sama'um fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan. Wa idzal bi'aru fujirat, lautan diledakkan. Wa idzal quburu bu'sirat, semua yang dikubur akan dibangkitkan di hadapan Allah. Ada yang bangkit di sebelah kanannya malaikat, di sebelah kiri malaikat, di sebelah depan malaikat, belakang malaikat, atas malaikat. Dia heran, padahal aku bukan malaikat, kenapa aku bisa bangkit bersama malaikat? Apa kata Nabi? Al-mahiru bil Quran, orang yang mahir membaca, mengamalkan, menghafal, menghayati, mengajarkan Al-Quran. Ma'as safaratil kiramil bararah, mereka akan bersama dengan para malaikat. Qari dan penghafal Qurannya akan dibangkitkan bersama para malaikat. Jangan sampai kita bangkit bersama Jackie Chan dan Amitabh Bachchan. Bangkitlah hendaknya kita bersama para malaikat. Jangan sampai kalian bangkit bersama motor legend. Jangan sampai bangkit bersama pelaku maksiat karena ada cinta. Man husyira yaumal qiyamati ma'ahum, man tashabbaha biqaumin, siapa yang ikut-ikutan suatu kaum fahuwa minhum, dia dianggap bagian dari kaum itu. Wa husyira yaumal qiyamati ma'ahum, dan dia akan dibangkitkan di padang mahsyar bersama kaum itu. Siapa yang cinta kepada ulama, insyaallah akan dibangkitkan bersama Syekh Azra'i Abdul Rauf insyaallah. Amin.
Makanya di akhir doa tadi saya mintakan Allah majma'na ma'al habibil mustafa, satukan kami bersama Tuan Syekh Azra'i dan bersama guru-guru kita semua, yaitu Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin yang keempat, kana Laitsu afqah min Malik. Ada imam namanya Imam Laits bin Sa'ad, tinggalnya di Kairo, Mesir. Dia lebih faqih, lebih hebat, lebih alim daripada Imam Malik, tapi namanya tak terkenal. Kalau disebut nama imam, 4. Imam Abu Hanifah Hanafi, meninggal tahun 179, 150 Hijrah. Imam Malik bin Anas, meninggal tahun 179 Hijrah. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, meninggal tahun 204 Hijrah. Imam Ahmad bin Ambal Hambali, meninggal tahun 241 Hijrah di Baghdad. Yang kita kenal hanya 4 mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Padahal ada Imam Al-Auza'i, ada Imam Laits bin Sa'ad, ada Imam Sufyan ibn Uyainah. Bahkan Sufyan ibn Uyainah gurunya Imam Syafi'i, lebih hebat. Ada Imam Sufyan Ats-Tsauri di Kufah, Irak. Kenapa imam-imam ini tak muncul? Kenapa yang muncul cuma 4 saja? Diteliti oleh para ulama, ternyata imam yang masyhur 4 karena murid-muridnya menulis. Banyak orang yang lebih alim, lebih hebat, lebih pakar dari Abdul Somad. Kenapa Abdul Somad yang dikenal banyak orang? Karena murid-muridnya like and share, subscribe. Betapa pentingnya menulis. Maka menulislah wahai anak-anakku, tulis. Dari hari ini kalian menulis. Kami tiap hari menulis Pak Ustadz. Apa yang kau tulis? Status. Menulislah sebelum kau mati, supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Bagaimana murid-murid Ustadz Fadlan, murid-murid Syekh Azra'i, siap menulis? Dari bunyinya adalah 2-3 orang siap. Ceramahlah saya ke Jogja, dibawa ke tengah sawah. Di tengah sawah tuh ada satu rumah namanya Baitul Kilmah. Bait rumah, kilmah kata-kata, rumah kata-kata. Ternyata di situ korban konflik yang ayahnya mati terbunuh, emaknya meninggal diperkosa, anaknya disekolahkan di situ. Dikumpulkan jumpa sama saya. Setelah kasih motivasi, datang 3 orang anak membawa buku 500 halaman, minta tanda tangan. Ustadz Somad minta tanda tangan. Buku siapa yang kalian tulis ini? Senyum-senyum dia. Inilah ceramah Ustadz Abdul Somad di YouTube yang kami tuliskan menjadi satu buku. Lama saya termenung. Aku aja tak pernah menulis yang kucakapkan itu. Ditulisnya ternyata. Saya tulis, saya rekom, cetak kalianlah. Siapa ini anak-anak yang menulis ini? Bukan doktor, bukan profesor, bukan S1. Mereka anak korban konflik. Pagi dia sekolah, sore jual bakso, malam menulis ceramah Abdul Somad. Jadi 3 buku. Anda bertanya, Abdul Somad menjawab, kumpulan ceramah Abdul Somad. Begitulah Imam Syafi'i. Kenapa dia dikenal hari ini? Karena ada muridnya namanya Rabi' Al-Muradi. Rabi' Al-Muradi duduk menulis apa yang keluar dari murid Imam Syafi'i. Ditulisnya 300 halaman jadi satu kitab. Nama kitabnya Ar-Risalah, kitab usul fikih nomor 1 paling tua di dunia, yang ditulis oleh murid Imam Syafi'i, Rabi' Al-Muradi. Apa kitab fikih paling tua Imam Syafi'i? Kitab Kitab Al-Um ditulis oleh murid-murid Imam Syafi'i. Al-Buaiti, Al-Muzani, murid-murid Imam Syafi'i menuliskan ilmu yang ada dari mulut Imam Syafi'i. Maka kita jangan sampai zalim kepada guru kita. Ada cerita-cerita kita biarkan begitu saja. Ustadz Somad sendiri sudah menulis tentang Ustadz Al-Mukarram Syekh Azra'i. Belum saya tulis. Lalu kenapa Ustadz ceramah tentang menulis? Insya Allah yang saya ceramahkan tadi ada yang menulis. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita menulis, buku kita dicetak, disimpan orang, dibaca orang, mati kita. Dari mana kita kenal Buya Hamka kalau bukan dari tafsir Al-Azhar? Dari mana kita kenal
Buya Hamka, kalau bukan dari novel Tenggelamnya Kapal Panderwick, meleleh air mata anak muda gagah perkasa pakai jaket kulit di pesawat. Kenapa kau menangis? Mengenang sakitnya Zainuddin ditinggalkan Hayati. Novel Tenggelamnya Kapal Panderwick, dibacanya novel yang begitu indah. Pulang saya dari Maroko, turun saya ke Jakarta, bertamu ke rumah kawan saya tengoklah di lemari bukunya ada gambar warna kuning onta dan pokok kurma, tebalnya lebih 200 halaman. Saya tanya, udah kau baca ini? Udah. Berapa lama kau baca? Dari maghrib ku baca, azan subuh selesai. Apa judulnya? Ayat-ayat cinta. Betapa tulisan dalam bentuk novel yang menarik. Jangan tulis yang terlalu serius-serius. Orang sekarang susah menangkapnya. Tulis yang santai saja. Saya Pak Ustadz nulis tak pandai, tapi buat karikatur pandai. Tulis karikatur. Karikatur tentang sholat berjamaah. Imamnya Batman, muazzinnya Spiderman, Bilalnya Hulk, doa makan Naruto, Allahumma barik lana fima razaqtana. Yang pandai membuat animasi, khatibun nasa ala qadri uqulihim, berbicaralah dengan orang dengan bahasa-bahasa mereka. Anak-anak kecil nih mana bisa kita pakai bahasa kita? Ibu-ibu lah yang paling mengerti tentang bahasa anak kecil. Anak kecil tak mau makan, pernah ibu pakai bahasa orang dewasa? Ya ayyuhalladzina amanu kulu. Tak bisa. Tentu pakai bahasa anak-anak. Ini semua adalah bahasa, karena dengan bahasa kita bisa menyampaikan pesan-pesan. Maka insya Allah tadi waktu bertamu di rumah Pak Gubernur, saya sampaikan, Pak, saya ingin supaya ditulislah ensiklopedia ulama Sumatera Utara. Setuju? Supaya anak-anak kita ini tahu kalian anakku tentang Syekh Muhammad Arsyad Tholib Lubis. Kalau hari ini orang bangga punya Zakir Naik yang bisa berdebat tentang Nabi Isa. Sebelum Zakir Naik ada lagi namanya Ahmed Dedat dari IPCI, Islamic Propagation Center International, Durban, Afrika Selatan. Sumatera Utara punya pendebat yang luar biasa, Muhammad Arsyad Tholib Lubis. Ada imam besar Masjid Raya Al-Masun Medan, namanya Syekh Hasan Maksum. Ketika Syekh Hasan Maksum mengajar, dia sudah tua. Datanglah muridnya bertanya, Syekh Hasan Maksum, ya nanti kalau malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, berakhir majelis pengajian kita ini, siapalah agaknya yang meneruskan nanti tuan? Kebetulan yang dia ada di tangga mau naik ke atas tuh Syekh Muhammad Arsyad Tholib Lubis. Itulah nanti yang akan menjadi penerusku. Buku-bukunya siapa yang mencetaknya? Adakah bukunya dicetak baru? Tanggung jawab kita bersama. Ketika Imam Masjidil Haram, hari ini kalau ditanya siapa Imam Masjidil Haram, Syekh Abdurrahman Sudais. Siapa Imam Masjidil Haram? Syekh Su'ud As-Suraim. Pernah dulu Imam Masjidil Haram itu bernama Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Al-Minkabawi, Minangkabau. Meninggal tahun 1916. Menjadi imam di Masjidil Haram, mufti mazhab Syafi'i. Dan dia punya murid-murid dari Nusantara. Datang muridnya dari Jombang, Jawa Timur. Namanya Kiai Haji Hashim Asy'ari. Pulang mendirikan Nahdlatul Ulama bersama Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Shansuri. Pulang muridnya satu, namanya Sulaiman Ar-Rasuli. Pulang ke Bukit Tinggi, membuat pesantren di Canduang. Orang Minangkabau menyebutnya Inyak Canduang. Pulang salah satu muridnya ke Sumatera Utara. Datang Sultan Delhi, diangkat menjadi imam besar Masjid Al-Masun. Itulah dia Syekh Hasan Maksum. Anak-anak kita tak tahu cerita ini. Yang dia tahu cerita artis infotainment yang dia tonton pagi, petang, siang, dan malam, macam makan obat 3 kali sehari. Maka kita bertanggung jawab di hadapan Allah untuk membukukan kisah-kisah para ulama. Nun di Tapanuli Selatan ada seorang ulama yang luar biasa.
ketika seorang pendebat dari India dikejar-kejar oleh pemerintahan kolonial Inggris, lari laki-laki ini ke Riyadh. Sampai di Riyadh pun dia dikejar-kejar, lari dia ke Makkah. Di Makkah dia dilindungi karena orang kafir tak bisa masuk ke Makkah. Laki-laki itu bernama Syekh Rahmatullah Al-Hindi. Syekh Rahmatullah Al-Hindi berkenalan dengan seorang perempuan janda, kaya raya, tanahnya luas, namanya Saula. Dia wakafkan tanah itu untuk sekolah. Maka sekolah itu diberi nama Madrasah Saulatiyah, diambil dari nama Saula. Datang orang Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, sekolah ke Madrasah Saulatiyah. Namanya Syekh Mustafa Hussein, pulang mendirikan pesantren terbesar hari ini, 15.000 santrinya, Mustafawiyah. Ditulis, murid-muridnya tahu, tapi lebih banyak yang tak tahu. Insya Allah cerita tentang para ulama Sumatera Utara akan terwujud dalam sebuah buku, ensiklopedia ulama-ulama Sumatera Utara, dan salah satunya insya Allah kita akan ada lihat, bisa baca biografi Syekh Azra'i Abdul Rauf. Amin. Poin yang terakhir, yang kelima, ada satu yang tak putus. Kita tak bisa jumpa dengan Tuan Syekh. Saya pun besok pagi akan pulang ke bumi Lancang Kuning, ke Riau, bumi Melayu Siak. Kita pun putus, tapi ada satu yang tak putus, yaitu doa. Doa kita ke Syekh tak putus, doa kita ke Nabi tak putus. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, tak putus. Makanya kita doakan, kita minta kepada Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang soleh-soleh ini mendapatkan doa, wassalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Maka doa tak pernah putus. Maka jangan pernah bosan melakukan tiga: mendoakan, didoakan, minta doakan. Abdul Somad minta doakan, doanya tak usah banyak-banyak. Matikan Abdul Somad dalam husnul khatimah. Jangan sekarang. Kalau bisa setelah selesailah buku-buku ini semua. Karena kalau tidak, apa bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah 5 poin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang hari baik bulan mulia ini. Mudah-mudahan bisalah berkelanjutan Lailatul Mu'ayyadah ini setiap tahun. Makin tahun makin besar, makin banyak murid-murid almarhum yang datang insyaallah. Tentu kata-kata saya banyak tak berkenan di hati, menyinggung perasaan Abdul Somad, hamba Allah yang dhaif dan fakir, mohon maaf. Akhirnya saya ucapkan minal aidin wal faizin, selamat hari raya Idul Fitri 1442 Hijrah. Mohon maaf zahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.